Kita bertemu lagi dengan Yesus kita yang mencintai tanpa syarat, yang mengasihimu dan mengasihiku tanpa batas, dan memberkatimu dan memberkatiku tanpa sebab. Nah saudara, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik. Itu artinya paling licin, paling licik, paling pandai, dan banyak akal dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Nah saudara, kalau kita amati ayat itu, ternyata setan itu tidak tahu, tapi tidak kurang akal untuk menjebak. Maka sahut perempuan itu kepada ular itu, "Oh enggak kok, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Saudara, ini adalah perintah pertama yang diberikan Allah kepada manusia. Dan manusia melanggarnya. Dan hal itu memberikan suatu permasalahan besar pada seluruh manusia. Semua keturunan Adam mewarisi kesadaran hati nurani akan kejatuhan tersebut. Kesadaran hati nurani tersebut berdasarkan pada melakukan yang benar dan yang salah. Inilah kutuk hukum dosa dan maut. Ayat 4 katakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Haha, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Saudara, penghukuman dimulai saat Adam makan dari pohon tersebut. Bukan karena tidak mentaati 10 perintah Allah. Jadi penghukuman datang pada setiap kita melalui Adam yang makan buah terlarang tersebut. Maka jika kita melakukan hal yang baik, kita pikir bahwa kita layak menerima penghargaan. Dan jika kita melakukan hal yang salah, kita pikir bahwa kita layak menerima hukuman. Nah, kita semua dibesarkan dalam hal ini. Dan itu sebuah sistem yang hanya menghasilkan buah yang buruk. Inilah metode yang diterapkan iblis sampai hari ini, yaitu dengan melawan, meragukan, dan memelintir kebenarannya. Tentu dengan perwujudan yang beragam. Kesadaran di mana kemenangan kita atas nafsu daging. Ingat, nafsu daging itu adalah kelakuan yang menurutmu bisa kau lakukan dengan kemampuanmu. Itu adalah memiliki pembaharuan pikiran. Dan untuk memiliki pembaharuan pikiran, otomatis hanya perlu menghabiskan waktu di hadiratnya.
dengan membiarkan Dia mencintaimu, mencumbumu, dan memuaskanmu. Nah, dampaknya ketika kita mulai melihat betapa dalam kasih-Nya, otomatis kita tidak akan mampu melawan aliran buah roh-Nya di dalam diri kita. Nah, untuk itu seperti dulu setan katakan, "Oh, tidak begitu. Berusahalah untuk hidup kudus. Berusahalah untuk melakukan ini dan itu supaya Allah berkenan kepadamu." Padahal konteks perjanjian baru yang berbicara tentang hidup kudus dan perbuatan baik itu berkaitan dengan menjaga hubungan kita dengan orang lain. Pahamilah, Allah tidak berhubungan dengan kita berdasarkan tingkat ketaatan kita, tetapi menurut ketaatan sempurna dari Yesus Kristus Tuhan. Nah, jika kita melihat Roma pasal 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dan di dalam Roma pasal 5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus, semua orang menjadi orang benar. Itu berbicara tentang status kita di hadapan Allah. Lihatlah tentaranya Allah, kalahkan kuasa setan. Jangan bimbang, Tuhan maju, kita tak menang. Musuh kita tentu jatuh, yang berdosa dilepaskan. Banyak orang dapat selamat, pujilah Tuhan. Ku kabarkan Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru, memanggil, datanglah padanya. Tinggalkanlah sia-sia, teguhkan iman berdaya. Turun pemimpin yang menang, majulah berperang. Di mata Tuhan, sekali saudara dan saya menaruh iman, percaya dengan mendeklarasikan aku kudus, aku layak, aku suci, aku berkenan selamanya di dalam anaknya Yesus Kristus, kita akan selalu dibenarkan dan benar di hadapannya. Karena ketika Bapa melihat kita, saudara, Bapa melihat Kristus yang ada di dalam kita. Kita ada di dalam Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membawa kita keluar dari Kristus. Meskipun kita tahu dari 1 Korintus pasal 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia.
Namun seringkali kita mencoba memisahkan diri kita dari Kristus dengan pelayanan kematian itu. Akibat kita berkiblat dalam kebohongan setan, sehingga kita merasa bahwa tindakan kita sedang diamati, sedang diteliti oleh Allah di bawah kaca pembesar. Padahal ini tidak pernah dilakukan. Kenapa? Karena Bapa melihat ketaatan Yesus yang sempurna atas nama kita. Kita sudah hidup kudus. Itu karena dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, kata Kolose 2 ayat 11 ini. Makanya Roma 6 ayat 1 katakan, jika demikian apakah yang tidak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Dengar, sekali-kali tidak. Sekali lagi, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Tidak mungkinlah. Karena sifat lama itu sudah di-delete. Yesus di dalam kita sudah menyelesaikan semuanya. Sekarang kita di dalam Kristus, itu kita benar selamanya. Maka sulitlah untuk berdosa. Saya tidak katakan tidak bisa berdosa. Sulit untuk berdosa. Makanya ketika kita dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, Efesus 3:18. Dampaknya saudara tahu, semakin banyak kebenaran yang saudara dan saya terima. Bukan banyaknya perilaku bermoral yang saudara usahakan, semakin banyak kemenangan akan terwujud di dalam hidupmu. Begitu saudara tahu kebenaran yang sesungguhnya. Iblis tidak bisa membodohimu. Sebaliknya, selama saudara berada dalam kegelapan atau pelayanan kematian, atau tidak tahu dan tidak mau tahu tentang kebenarannya, saudara akan merasa takut dan dirimu menjadi rentan terhadap tipu daya iblis. Ingat saudara, di mata Tuhan kebenaran dan kemenangan itu adalah sama. Coba lihat itu di dalam Matius 12:20 dan Yesaya 42 ayat 3. Nah, di sini iblis akan sangat frustasi dan tidak bisa menamparmu, tidak bisa menabrakmu, tidak bisa berbuat sesuatu yang begitu membuatmu jatuh. Saat percayamu, dengan saat percayamu mendeklarasikan, aku suci, aku kudus, aku layak dan berkenan selamanya karena Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.